Di mata kuliah kewirausahaan ini, pada kali ini kita akan bahas tentang semangat kewirausahaan. Di sini saya akan mencoba merubah mindset. Mengapa orang ingin berwirausaha? Di antaranya, orang berwirausaha itu karena terpaksa. Kenapa dibilang saya terpaksa? Biasanya sudah lelah. Lelah apa? Lelah mencari kerja. Sudah berusaha ke sana kemari, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya bukalah wirausaha dengan kondisi terpaksa. Kedua, orang yang kena PHK. Nah, kena PHK ini bisa dapat pesangon. Dengan pesangon tersebut mereka menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha. Ketiga, biasanya orang pensiun. Untuk menghabiskan hari tua, banyak hal-hal yang mereka lakukan adalah dengan cara berwirausaha. Nah, kedua, orang berwirausaha kenapa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan kenapa? Biasanya melihat teman kita ada yang sukses dengan usahanya ya. Terus akhirnya kita berpikir, kenapa kita nggak seperti dia, gitu kan? Pada dasarnya, memang orang punya keinginan atau ingin hidup lebih ya. Tapi disinilah orang yang ikut-ikutan terkadang belum tentu apa yang kita lakukan sesukses teman kita. Terus ketiga, orang berwirausaha karena sambilan. Kriteria ini biasanya orang yang masih bekerja ya, dan masih bisa membagi waktunya. Jadi dengan kata lain, jika usaha atau wirausahanya yang dilakukan mengalami masalah, dia masih punya pekerjaan. Dan bila ternyata wirausahanya lebih maju, dia akan tinggalkan pekerjaan. Terus keempat, orang berwirausaha karena ikut air mengalir. Ya, ini orang yang kurang punya pendirian kuat. Ya mengikuti aja apa yang ada. Ramainya di saat ini adalah mungkin saatnya janda muda. Janda muda, maksudnya janda bolong. Nah, dengan kondisi seperti ini, akhirnya orang gencar di mana-mana mencari janda bolong tanaman ya. Setelah boomingnya hilang, mereka kan bingung apa yang mereka akan lakukan karena nggak punya apa yang mereka harus lakukan lagi. Akhirnya mereka menumpuk-numpuk dengan harapan akan booming kembali. Tapi itu akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri juga ya. Terus selanjutnya adalah ada peluang. Wah, ini dalam kategori orang yang hebat ya. Kenapa saya bilang hebat? Ada peluang berarti orang bisa membaca atau bisa memanfaatkan peluang. Bisa melihat kondisi. Terus hobi. Juga ini tergolong orang yang hebat juga. Karena dari hobi, kita ambil sebagai sampel orang pandai melukis. Dengan kepandaiannya, dia akhirnya berusaha dan berusaha mencari inovasi, akhirnya menemukan, wah ternyata usahanya berhasil, dia buka galeri dan menghasilkannya. Yang terakhir adalah orang kenapa berusaha? Karena cita-cita. Ini orang yang kuat, karena sudah ada pondasi. Dia bercita-cita menjadi seorang wirausaha. Berarti dia punya pondasi yang kuat. Maka dia orang sepertinya kan tahan banting, tahan goncangan.
Di saat kondisi seperti apapun, dia akan kuat. Terus, orang berwirausaha pasti bertanya, butuh modal berapa? Padahal dalam hal ini orang berwirausaha itu bukan berarti modal ya, hal yang utama ya. Meskipun untuk wirausaha butuh modal, tapi modal jangan dikategorikan dari rupiah. Karena banyak para milenial ya, dia bisnis tanpa modal tapi berjalan dengan lancar ya. Atau reseller cukup memindahkan dari tempat orang, dia ngambil untung. Mudah kan? Maklar, contoh maklar mobil, dijual dari pembeli 100 juta. Dia tinggal pasang di internet, jual 120, untung 20 juta. Tanpa modal tapi dia berhasil. Yang utama adalah berani mencoba. Tanpa berani mencoba, orang akan selamanya ya gagal. Jadi dalam hal ini modal utama adalah berani. Nah, beraninya ini untuk apa? Untuk mempunyai sebuah angan-angan. Berani menjalankan angan-angan. Angan adalah sebuah cita-cita. Kalau keinginannya sudah akan terwujud, ya, harus ada di pondasi yang kuat. Walaupun terkadang di depan itu memiliki risiko yang di luar sana kita. Bahkan ketidakpastian, kegagalan, terkadang membuat kita putus asa. Banyak orang dengan keadaan putus asa, makanya dia mengejar jalan ingin cepat kaya, cari jalan pintas, secara instan, pergi ke dukun, walaupun dukun hanya mengaduk-aduk kerukunan. Motivasi wirausaha bukan yang tadi saya bilang, menjadi wirausaha bukan berarti ingin cepat kaya. Kalau ingin cepat kaya berarti dia caranya instan ya. Ada terkadang juga ada yang mendewakan passive income, orang belum pasti, sehingga tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang penting kita untung, orang lain untung nggak peduli, karena mereka mengedepankan yaitu spiritual, pergi ke dukun. Karena nggak menutup kemungkinan ya di Indonesia ya, kita sama-sama tahu lah, kita orang Indonesia banyak yang sengaja buka usaha cari dukun. Setelah bukanya usahanya jalan, sering ritual dukun. Memang betul usahanya jalan, usahanya lancar, tapi sejujurnya dukun aja orang yang duduk tekun. Kita yang diaduk-aduk sama kerukunan sendiri. Kedepannya kita ya kan diaduk-aduk mental kita, entah keluarga kita, entah kenapa-napa dengan saudara kita ya. Kalian bisa memahami lah, kalian kan sudah pada besar juga. Terus yang tadi di awal dibilang kuncinya berani apa? Berani mencoba lagi dan gak putus asa. Jadi gak sekali coba gagal dan gagal lalu putus asa. Enggak, gagal mencoba lagi, mencoba, hasilnya pasti ya akan mendapatkan hasil. Enggak selamanya kegagalan itu enggak akan membuahkan hasil. Kegagalan pasti awal dari sebuah keberhasilan.
Nggak ada kan eh, keberhasilan atau kegagalan atau usaha yang benar-benar langsung tiba-tiba langsung instan. Jarang. Kalau mau sukses, kita seorang akademis jangan memikirkan hal-hal yang di luar nalar, tapi kita pikirkan pola pikir kita, cari solusi, nyoba lagi. Nah, seperti halnya si Scorpio Honda. Scorpio Honda itu adalah pendiri motor company ya. Dia berkata, bagi saya kesuksesan hanya bisa dicapai melalui kegagalan yang berulang-ulang dan introspeksi. Kesuksesan adalah hasil 1% setelah 99% gagal. Artinya apa? Kita hanya akan berhasil satu kali, 1% dari 99 gagal. Jadi bukan berarti gagal itu nggak akan berhasil. Gagal itu harus berani mencoba. Kedua, Thomas Alva Edison, dia melakukan percobaan sampai 10.000 kali. Nyoba apa? Lampu. Dia mencoba menemukan lampu. Setelah mencoba sampai 10.000 kali, hanya untuk satu keberhasilan, sungguh luar biasa. Otomatis si Alva Edison itu menggali, cari informasi, cari inovasi. Wah, kenapa dia bisa gagal terus? Terus lagi tambah lagi Sender di usia 65 masih mau gagal untuk 1009 kali gagal. Hebat ini. Jadi bukan berarti kesuksesan itu di awal. Karena sekali gagal, begitu sukses selamanya. Kesuksesan akan bisa dinikmati. Terus setelah modal, apa yang diperlukan selain berani? Seperti dibilang di awal tadi, kira akademis, berpikir positif, yakin bahwa keberhasilan ada di depan mata. Timbulkan motivasi buat diri sendiri, sehingga motivasi itu bisa mempengaruhi orang lain. Banyak mendengar, banyak melihat, terus membaca kisah-kisah sukses. Salah satu pengusaha sukses di Indonesia, salah satu ambil sampel kita, Bob Sadino ya. Dia begitu gigih. Sampai sekarang biografinya terpampang jelas, memiliki beberapa usaha. Salah satunya Kemcik itu di Kemang, Jakarta Selatan itu ada. Silakan teman-teman bisa cari sendiri, bisa di googling Bob Sadino atau banyak hal. Terus bergaul dengan orang-orang sukses. Banyak orang-orang sukses. Nggak menutup kemungkinan yang di awal di depan kita mengikuti jejak orang. Tapi kita belum tentu sukses. Tapi nggak menutup kemungkinan teman kita yang kita ikutin nggak akan membantu. Terus membekali diri dengan pengetahuan tentang kecerdasan spiritual dan emosi. Ini kita harus berbekali juga nih, ya. Terus bersahabat dengan ketidakpastian dan kegagalan, udah pasti. Namanya wirausaha, berusaha pasti bersahabat dengan ketidakpastian. Karena di Honda aja 99% gagal. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka terus menggali, terus kreatif, terus membuat inovasi, membangun mental yang kuat, membangun network. Akhirnya sampai sekarang Honda bisa menikmati hasilnya. Nih di Honda juga masih ya, sebagai contoh, dia menggelontorkan senilai 6,7 juta US dollar. Untuk beli apa? Beli robot. Beli peralatan yang semua otomatis untuk menopang, meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Nah, untuk
menghasilkan satu buah unit kendaraan itu Honda itu memiliki 104 titik pengelasan. Nah, kalau dikerjakan dengan manusia itu selama 360 detik dikerjakan 8 orang. Tapi setelah mereka berinovasi menggunakan robot untuk mengerjakan 104 titik hanya butuh waktu 200 detik dan 2 orang pekerja yang mengoperasikan. Begitu hebat. Terus setelah itu kita maksimalkan apa yang kita miliki, ide, kreativitas, terus inovasi. Nah, hobi juga, kalau kita hobi di apa, otomotif, ya udah kembangkan. Setelah kita kembangkan, kita cari tempat. Setelah cari tempat, cari teman, terus buka jaringan. Terus setelah besar kita butuh tenaga ahli. Nah, uang baru kita terima. Kita bisa menikmati hasil dari kerja keras. Stephen Covey ya, dia berkata seperti ini. Kalau Anda menginginkan sebuah perubahan kecil dalam hidup ya, ubahlah perilaku Anda. Jadi kalau cuma merubah lingkup yang kecil cukup dengan perilaku. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir. Nah, sekarang Anda mau berubah yang mana? Mau berubah yang sedikit atau yang besar? Kalau mau berubah besar, ubah pola pikirnya. Udah, sampai di sini sudah paham? Ini dari rumah, mindset kita, orang tua kita, dan menyekolahkan kalian-kalian ke sini. Yang kalian inginkan begitu keluar dari sini apa? Ijazah. Orang tua kalian cuma berpikir, nak, cepat lulus ya. Kalau sudah lulus, dapatlah, ntar dapat kerja yang bagus. Nak, yang pintar ya nak. Setelah kalau kamu pintar, kamu dapat kerja di perusahaan bagus. Mindsetnya dari awal karena sudah dididik sebagai mindset pekerja. Padahal di kuliah tujuannya bukan membuat orang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Padahal tujuan kuliah di sini selain kita dapat, memang dapat apa namanya, ijazah. Yang kita dapat adalah ilmu. Dengan kuliah mendapat ilmu. Ilmu kita manfaatkan untuk membuka lapangan kerja. Bukan kita kuliah selesai mencari kerja. Tapi setelah kuliah kita punya ilmu, kita memanfaatkan peluang. Ya, memang saya juga nggak menutup ini juga ya, menutup diri. Semua orang ya, terutama juga orang tua saya juga dulu berpikir seperti itu. Nah, kalau kamu selesai kuliah, kamu dapat kerja bagus, tapi nggak mendidik untuk menjadi seorang wirausaha. Padahal dalam hal ini ya, orang bodoh. Sebagai contoh, dia bodoh. Karena bodoh, dia nggak dapat kerja. Karena nggak dapat kerja, dia berusaha. Setelah dia berusaha, dia maju. Dia akan mencari apa? Mencari pekerja, orang pintar. Disinilah akan terbalik. Orang pintar bekerja sama orang bodoh. Nah, sudah berubah mindset Anda? Di pertemuan kedua ini
saya sudahi sampai di sini. Selamat siang ya semuanya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat siang semuanya.